selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 Februari 2023 dengan judul Kristus berbagai dalam sukacita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 8 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Ia mempunyai seorang pembantu, seorang yang bekerja sama yang dapat menghargai akan maksud-maksudnya, dan dapat ikut menikmati kesukaannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kristus firman itu, anak Allah yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan, satu-satunya pribadi yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Allah. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang sudah ada dari dahulu kala, dari kekekalan, dan anak Allah itu menyatakan tentang dirinya, Tuhan memiliki aku sejak awal mula, sebelum ia menciptakan apapun. Aku sudah ada dari kekekalan, ketika dia menetapkan dasar-dasar bumi, maka aku ada di sisinya, seperti seorang anak yang dibesarkannya, dan aku setiap hari adalah kesenangannya, bersukacita selalu di hadapannya. Disalin dari buku Patriarchs and Prophets halaman 34. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Terpujilah nama Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga resesi ekonomi boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, pustu, hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami terus berdoa dan berharap untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Di dalam semua urusan perizinan, masalah tantangan yang sedang dihadapi, kami yakin dan percaya ada waktu Tuhan untuk menjawab dan menyelesaikan semua yang sedang terjadi saat ini. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan mereka hikmat, pengetahuan sorga, kekuatan, kesehatan, agar dapat mendidik anak-anak bukan sekedar untuk memperoleh pengetahuan dunia, tetapi juga memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, lindungi mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar dapat menjalankan tugas dan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu berterima kasih dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.